Elshinta News and Talk. Pendengar, WHO telah mengeluarkan peringatan terkait kasus cacar monyet atau monkeypox yang dikonfirmasi ditemukan di beberapa negara. Saat ini Kementerian Kesehatan juga tengah menerapkan kewaspadaan infeksi virus langka tersebut. Kemenkes menyebut belum ada kasus cacar monyet yang ditemukan di Indonesia. Apa itu cacar monyet dan bagaimana kewaspadaan yang harus dibangun oleh Kementerian Kesehatan? Kita akan jumpai Sekretaris Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi. Elshinta News and Talk. Kami juga undang Anda untuk berbagi informasi kepada kami via telepon 0215869000 atau pesan singkat 0811806543. Bu Nadia, sebelumnya ada COVID ya, kemudian juga sampai varian Omicron, setelah itu ada hepatitis, virus Hendra, sekarang ada monkeypox. Ini sebenarnya apa Ibu, monkeypox itu Bu? Iya, kalau kita lihat monkeypox itu adalah salah satu penyakit ya yang dibawa dari seorang yang pelaku perjalanan ya dari Nigeria, kemudian dia ke Inggris dan kemudian ada beberapa kali setelah itu dideteksi oleh Inggris adanya kasus monkeypox ini yang terjadi dari beberapa tadi ya traveler yang kembali dari Nigeria. Jadi ini adalah suatu penyakit ya. Kalau kita lihat pada tanggal 7 Mei itu diumumkan oleh WHO sebagai salah satu kasus yang perlu diwaspadai atau sama ya seperti hepatitis akut berat, disease outbreak news ya. Ini yang menjadi kewaspadaan juga gitu. Nah ini pertama kali diketahui kasus yang dilaporkan WHO itu terjadi pada tanggal 29 April ya, tiba di Inggris ya, yang kita tahu bahwa dia berangkat dari negara Nigeria itu pada tanggal 3 Mei seperti itu. Nah kalau kita melihat bahwa kemudian notifikasi dari WHO yang mengatakan tentang perlunya kewaspadaan bagi negara-negara terhadap adanya penyakit monkeypox ini, atau kalau kita lihat ini merupakan sebenarnya suatu penyakit yang dibawa ke Inggris karena seseorang melakukan perjalanan gitu, Mas. Ciri-cirinya bagaimana? Orang yang terkena monkeypox ini apakah sama dengan cacar biasa, Bu? Ya, karena namanya monkeypox ya. Jadi dia sebenarnya adalah suatu penyakit yang sifatnya zoonotik, artinya dia ini sebenarnya merupakan bagian dari yang disebut sebagai keluarga orthopox virus ya. Dia bisa menularkan ya dengan kita kontak ataupun droplet yang kita ketahui. Ini juga merupakan hal yang sama kalau seseorang terkena cacar ya, karena kalau cacar juga bisa karena terkena cairan cacarnya ataupun dari udara. Nah ini kalau kita tahu ini penyakit ini kemungkinan besar oleh golongan roden ya. Nah, artinya kontak dengan roden yang meninggal ataupun yang masih hidup ya, yang bisa kita tahu bisa digunakan untuk konsumsi, bahkan itu meningkatkan resiko untuk terkena monkeypox ini. Monkeypox ini berarti sebenarnya awalnya dari monyet ya, benar ya berarti Bu ya? Iya, sebenarnya awalnya dari golongan monyet, tapi kemudian kita mendapatkan penularannya itu dari roden biasanya, binatang pengerat ya seperti itu, apakah tikus ataukah, dan biasanya itu adalah yang kita konsumsi. Jadi dia adalah penyakit cacar pada monyet ya, tapi kemudian manusia mendapatkan penularan itu dari dia tadi kontak melalui hewan-hewan pengerat tadi, baik kemudian dia kontak langsung ataupun juga memakan makanan tersebut. Oh begitu ya, tapi ini memang wilayah penyebarannya belum sampai ke, barangkali belum sampai ke Asia atau ASEAN Bu, baru ke wilayah Afrika dan juga Eropa ya, atau bagaimana Bu Nadia? Iya, kalau sampai saat ini yang dilaporkan ini adalah terutama pada daerah barat dan sentral Afrika ya. Kemudian ditemukan di Inggris itu dikarenakan pelaku perjalanan ya tentunya. Jadi bukan karena kasus yang memang ada di Inggris seperti itu. Jadi dia melakukan yang pertama di Inggris ini adalah orang yang melakukan perjalanan
ke Nigeria begitu, kemudian setelah dari Nigeria dia balik ke Inggris, kemudian terdeteksi kena virus monkeypox ini ya? Ya, betul. Ya, sampai saat ini kita juga sebenarnya walaupun ada dugaan ini penyakit yang menularkan dari binatang ya, tapi sebenarnya sumber infeksinya sendiri belum betul-betul diketahui secara pasti. Jadi kalau kita melihat bahwa penyebab-penyebab lain juga masih, kalau kita lihat masih terus dilakukan monitoring ya untuk melihat secara pasti penularannya seperti apa. Saya mendapat kabar juga yang berita di internet atau kemudian di medsos itu adalah adanya dugaan bahwa penularan ini terjadi karena hubungan seksual antara pria dan pria begitu Bu. Ini bagaimana Bu? Ya, ini juga ditemukan ya, sebenarnya ditemukan pada orang yang berstatus mereka melakukan hubungan seks dengan sesama jenis kelamin ya. Tapi ini kembali lagi, ini masih berupa seperti screening awal ya, apa-apa saja, siapa saja, faktor resiko apa saja yang mungkin berhubungan dengan kejadian adanya monkeypox ini. Tapi belum dipastikan ya apakah betul penularan monkeypox ini karena hubungan seksual yang terjadi pada orang dengan jenis kelamin yang sama tadi. Oh begitu ya, jadi sebenarnya penularannya lebih misal karena sentuhan kulit, kemudian juga udara begitu ya? Ya, kalau sampai saat ini yang disampaikan oleh WHO adalah kewaspadaan untuk penularan secara kontak langsung maupun juga tadi melalui transmisi udara ya, dan juga ada yang kita ketahui resiko penularan itu terjadi pada saat kita mengkonsumsi hewan pengerat ya, yang kemudian sebenarnya dia terinfeksi monkeypox ini. Seberapa parah sih Bu monkeypox ini buat tubuh kita ketika kita ada yang terkena begitu Bu? Ya, sebenarnya gejalanya sama ya, sama seperti cacar air ya, seperti itu ya. Kita tahu kalau misalnya cacar air itu kan kalau kemudian yang kita pahami bahwa dia juga bisa menimbulkan gejala yang berat ya, seperti pneumonia, gitu, infeksi pada paru ya. Nah, tapi umumnya kalau penyakit cacar air kan virus dan juga sebagian besar kita juga sudah mendapatkan vaksin varicella ya. Nah, tentunya ini kalau walaupun belum ada secara kuat bukti yang mendukung, tapi ini bisa merupakan salah satu proteksi kita gitu. Begitu ya. Kalau ciri-ciri binatang yang terkena penyakit atau bisa menularkan monkeypox ini bagaimana, Bu Siti Nadia? Kalau kita lihat ini yang pasti harus hewan liar ya, karena kalau melihat daripada riwayat dari satu kasus yang dilaporkan ini kan dia adalah sebenarnya hewan liar seperti itu ya, artinya monyet yang hidup di hutan-hutan ya, bukan yang merupakan hewan peliharaan seperti itu. Kemudian virusnya ini sebenarnya disebut monkeypox virus karena tadi dia umumnya di hewan pengerat, kemudian di marsupial seperti itu ya kalau namanya, dan juga pada tadi hewan primata ya. Nah, tentunya tadi memakan makanan dari hewan-hewan liar ini kan kita tahu merupakan salah satu resiko juga ya untuk mendapatkan penyakit yang bersumber binatang. Nah, ini yang tentunya kalau gejala-gejalanya secara umum kalau kita lihat munculnya seperti cacar air yang selama ini kita ketahui ya, seperti bula-bula seperti itu ya. Nah, bula-bula yang besar kalau pecah ya kadang-kadang kan bisa menimbulkan koreng ya. Oke, mungkin tahan dulu Bu ya. Nanti ada penjelasan lebih lanjut, ada pendengar kami ternyata yang menunggu, mohon maaf Bu. Ada Pak Munir di Bangkalan ya, kita akan sapa dulu. Pak Munir silahkan Pak Munir. Singkat ya Pak Munir ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk tanda-tanda cacar monyet sendiri itu seperti apa? Apakah sama seperti cacar pada umumnya atau memang lebih berbahaya atau semacam kayak penyakit yang ringan-ringan saja? Apa mungkin ada tempat tertentu mungkin, dan cara penyembuhannya itu seperti apa? Itu separah virus. Mungkin barangkali tingkat fatalitasnya ya Pak Munir ya. Baik, terima kasih Pak Munir ya.
Selamat siang Pak Munir di Bangkalan. Bu Siti Nadia, sebelum ditanggapi Bu Nadia, kita jeda sejenak ya Bu Nadia untuk mengikuti program BBC London melalui program GNB berikut ini. Kita akan jeda sejenak. Elshinta News and Talk. Global Newsbeat, BBC London. BBC Global Newsbeat bersama saya, Pijar Anugrah. Laporan terbaru dari sebuah lembaga pemantau menunjukkan bahwa jumlah pengungsi internal, yaitu orang yang mengungsi dari konflik atau bencana di dalam negeri, mencapai hampir 60 juta orang di seluruh dunia pada akhir tahun 2021. Angka tersebut belum ditambah jumlah pengungsi akibat perang di Ukraina. Di sepak bola, Pierre-Emerick Aubameyang memutuskan untuk pensiun dari tim nasional Gabon dan menutup karir internasionalnya. BBC. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memutuskan untuk menghentikan kasus dugaan pelanggaran etik anggota parlemen dari PDIP Harvey Malaiholo yang kedapatan menonton video porno saat sedang rapat. MKD menyatakan tidak ada unsur kesengajaan karena berdasarkan klarifikasi Harvey, ia tak sengaja membuka video yang dikirimkan nomor tak dikenal. Swedia dan Finlandia resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sekjen NATO, Jens Stoltenberg, menyambut permohonan tersebut. Kalian adalah mitra terdekat kami dan keanggotaan kalian di NATO akan meningkatkan keamanan kita bersama. Saksikan videonya di bbcnews.com. BBC. Kesepakatan penyetaraan upah tim sepak bola laki-laki dan perempuan di Amerika Serikat disebut berpotensi mengubah permainan di seluruh dunia. Asosiasi Sepak Bola AS mengumumkan kedua tim akan menggabungkan uang hadiah Piala Dunia serta pendapatan dari televisi dan sponsor. Beri komentar di Facebook BBC News Indonesia. Anggota girl group Twice, Nayeon, akan debut sebagai penyanyi solo dengan merilis mini album pada bulan depan. Agensi JYP Entertainment juga telah meluncurkan poster promosi untuk mini album perdana Nayeon bertajuk Im Nayeon. Demikian Global Newsbeat. Global Newsbeat, BBC London. Elshinta News and Talk. Pendengar, kami masih bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Tadi ada pertanyaan dari Pak Munir di Bangkalan yang bertanya, tanda-tandanya tadi sudah disebutkan sebenarnya ya, tapi kemudian terkait dengan tingkat fatalitasnya bagaimana? Barangkali bisa ditanggapi Bu Nadia. Sebenarnya untuk tingkat fatalitasnya seperti apa Bu Nadia? Iya, jadi kalau monkeypox ini sebenarnya ringan ya, bahkan bisa sembuh sendiri. Pada kondisi-kondisi tertentu tadi bisa menjadi berat ya. Sebenarnya jarang sekali yang bisa menimbulkan kematian. Nah, hanya gejalanya tadi mirip ya, seperti cacar air yang biasa ya. Biasanya kita mulai dengan demam, sakit kepala, kemudian badan terasa sakit-sakit, ya lelah gitu ya. Nah, tetapi yang membedakan monkeypox dengan cacar air yang biasa itu ada pembengkakan kelenjar getah bening kita, misalnya di ketiak ataupun di leher ya, dan kemudian masa inkubasi dari monkeypox ini cukup lama nih, Mas, ya, bahwa ini bisa sampai dengan 5-21 hari ya. Jadi dia memiliki waktu yang lebih lama untuk masa inkubasinya. Kemudian tentunya setelah 1-3 hari gejala demam, pegal-pegal, tidak enak di badan itu akan muncul pada kulit, adalah ras yang merah itu ya, kemudian akhirnya muncul seperti bula-bula pada kulit kita seperti itu. Baik, kalau kemudian berkaitan dengan artinya ini bisa sembuh begitu ya, tidak terlalu tidak terlalu parah begitu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya pengalaman dulu begitu di sekitar ASEAN ataupun kemudian di sekitar kita Indonesia, pernah tidak sih ada kemudian masyarakat atau warga yang pernah terkena monkeypox ini, Bu? Ya, jadi kalau sebenarnya untuk individu dia tidak terlalu berat ya gejalanya, tetapi kita tahu sebenarnya monkeypox ini sudah ditemukan di tahun 1958 nih.
kematian bahwa dan menyebabkan kejadian luar biasa seperti itu. Nah, kalau terjadi KLB tentunya kan ini akan sangat sulit juga ya untuk kemudian penanganannya ya, karena kemudian nanti kebutuhan rumah sakit juga besar, kemudian juga angka kematian juga bisa meningkat ya. Nah, ini yang mengapa kemudian WHO menjadikan kewaspadaan ya, karena kemudian kita lihat pertambahan kasus di terkait dengan monkeypox ini cukup pertambahannya cukup besar ya. Oleh karena itu makanya kemudian diminta untuk berhati-hati terhadap monkeypox ini, karena takut nanti kemudian terjadi kembali kejadian luar biasa gitu. Karena tadi di Inggris sendiri kan dari 1 kasus terus menjadi 7 kasus ya yang dilaporkan. Oh begitu ya. Kalau tingkat penularannya berarti ini ya, kalau mungkin secara tingkat penularan cepat sama COVID cepat mana Bu ini Bu? Mungkin agak berbeda ya. Kalau ini kan ya? menularnya melalui kontak dengan khususnya orang yang sakit cacar air ya. Jadi kan sebenarnya cacar air itu kan kita udah sering melihat ya, orang dengan anak-anak sering juga dengan cacar air gitu. Nah, ini yang sebenarnya ditakutkan ya. Jadi kalau kita lihat saat ini kan monkeypox itu di negara Inggris, Portugis dan juga Spanyol kan sudah ditemukan kan. Kalau kita lihat ada 36 kasus ya di Eropa ya, di mana misalnya di Inggris itu ada 8 tadi saya sampaikan ya, di Portugis sendiri ada 20 kan. Nah, jadi ini sebenarnya yang ditakutkan kalau tadi resiko terjadinya outbreak tadi, walaupun outbreaknya ini bukan atau kejadian luar biasa ya, ini ya bukan pandemi seperti COVID-19. Memang ini agak berbeda ya. Nah, sebenarnya kita tahu bahwa penyakit-penyakit yang sifatnya baru itu memang menjadi suatu kewaspadaan oleh WHO ya, karena ditakutkan tadi bisa menimbulkan kejadian luar biasa karena kita belum tahu penanganannya, yang pada akhirnya nanti beban pelayanan kesehatan itu akan semakin meningkat dan nanti yang ditakutkan malah fatalitasnya, angka kematian yang bisa meningkat begitu. Oke, baik. Kalau terkait dengan penanganan, kalau melihat dari negara-negara yang tadi disebutkan tadi, untuk penanganan medis korban cacar monyet ini bagaimana, Bu? Ya, sebenarnya tadi kan kita sudah sampaikan ya bahwa dia itu sebenarnya suatu penyakit yang ringan dan bisa sembuh sendiri ya. Hanya memang yang menjadi ketakutan tadi bahwa dia sifatnya menular ya, walaupun penularannya tidak seperti COVID-19. Tapi kalau kemudian menular dan kejadian luar biasa, padahal kita juga masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya, tentunya ini akan menjadi beban tambahan dalam upaya kita tentunya keluar dari situasi pandemi COVID-19, tapi tiba-tiba ada kejadian luar biasa ya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak terlalu dikhawatirkan, tetapi yang penting adalah kita menjaga supaya perluasannya itu tidak terjadi sehingga terjadi yang kita sebut sebagai kejadian luar biasa. Kalau kemudian dengan adanya kejadian cacar air ini, apakah cacar monyet ini atau monkeypox ini, apakah pemerintah kita akan melakukan langkah-langkah seperti semisal memperketat pelaku perjalanan ke luar negeri atau seperti apa, Bu? Ya, ini tidak perlu ya kita lakukan karena WHO sendiri mengatakan ini adalah suatu kewaspadaan, sama seperti kalau kita lihat hepatitis akut berat tadi ya, bahwa monkeypox sudah pernah ada tahun 1958, kemudian sempat sama sekali tidak ada penyakitnya, tiba-tiba muncul kembali ya. Ini yang sering disebut sebagai re-emerging disease ya, Mas Jainina, di mana potensi terjadinya KLB itu bisa terjadi karena kita belajar dulu bahwa pernah terjadi KLB akibat monkeypox ini. Di Nigeria sendiri itu adalah kondisi yang disebut sebagai endemik ya. Kalau tadi kita berbicara mengenai apakah perlu pengetatan pada pintu masuk negara atau pelaku perjalanan luar negeri, ini dianggap ya bahwa ini masih
bisa dikendalikan. Jadi sehingga tidak diperlukan suatu tindakan khusus untuk melakukan pengetatan pada pelaku perjalanan luar negeri. Bahkan pelaku perjalanan luar negeri baik WNI maupun dari WNA pun kita tidak lakukan pembatasan ya. Artinya mereka bisa masuk ke Indonesia, tapi tadi dengan kewaspadaan kalau kemudian 1-3 minggu muncul gejala demam dan sebagainya, segera melakukan isolasi karena ditakutkan bahwa ini adalah gejala daripada monkeypox tadi. Jadi lebih pada sifatnya edukasi ya Mas Jaini ya, bukan pada regulasi-regulasi yang seperti kita lakukan pada waktu kita penanganan COVID khususnya untuk pelaku perjalanan luar negeri. Jadi mungkin tidak ada tidak ada rekomendasi vaksinasi khusus untuk cacar monyet ini karena memang tidak terlalu berat meskipun penyebabnya adalah virus ya Bu. Ya, sampai saat ini kita belum menemukan ya vaksin untuk monkeypox ini ya. Walaupun sampai kita tahu ya ada vaksin varicella zoster yang juga memiliki gejala yang sama ya seperti kondisi cacar air ini. Tapi sampai sekarang kita belum menemukan ya vaksin untuk monkeypox ini. Jadi lebih pada bagaimana mendeteksi dini, mencegah kita jangan sampai penularan. Salah satunya juga adalah ingat karena dia bisa jadi kontak langsung ya, cuci tangan menjadi penting. Kedua, jangan melakukan kebiasaan makan satwa liar seperti itu karena rodent, primata dan lainnya tadi adalah salah satu penyebab penularannya kepada manusia yang kita sebut sebagai monkeypox itu adalah karena kebiasaan makan satwa liar seperti itu. Baik, ada pesan yang disampaikan buat pendengar kita Bu, silakan. Ya, jadi kami tentunya menyampaikan kepada masyarakat ini sifatnya edukasi ya, berbeda mungkin dengan hepatitis akut misterius yang kita saat ini sudah menemukan satu kasus. Untuk monkeypox sendiri kita terus melakukan kewaspadaan bersama tentunya kantor kesehatan pelabuhan di berbagai bandara ya untuk mengenali gejala-gejala monkeypox ini atau cacar air ini sambil juga memantau warga negara asing maupun warga negara Indonesia yang kembali dari Nigeria untuk mengingatkan tentang potensi daripada adanya monkeypox ini. Yang kedua, kembali lagi bahwa ini sebenarnya virusnya ringan infeksinya, tapi yang penting juga jangan kemudian menganggap remeh ya. Jadi tetap harus segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk kemudian mendapatkan pertolongan. Dan yang terakhir, tentunya melakukan higiene sanitasi, cuci tangan di masa pandemi dan juga kemungkinan adanya penyakit-penyakit baru yang mungkin sebenarnya di masa pandemi ada ya Mas Jaini ya, cuman karena kita fokusnya pada penanganan pandemi sehingga penyakit-penyakit ini tidak mendapatkan perhatian dari kita. Nah, mungkin saat ini dengan kondisi pandemi yang semakin terkendali muncullah beberapa penyakit yang sebenarnya mungkin sudah ada sebelumnya. Tapi oleh karena itu sambil kita menyelesaikan pandemi kita tetap waspada terhadap penyakit-penyakit baru yang muncul yang juga mungkin bisa berdampak terhadap kesehatan masyarakat kita. Tapi yang penting juga jangan sampai penyakit-penyakit baru yang muncul ini akan menjadi beban tambahan fasilitas pelayanan kesehatan yang akhirnya akan memperlambat kita menuju endemi ke depan. Demikian Mas Jadi. Baik, terima kasih Bu Nadia sudah berbincang bersama kami. Selamat siang. Selamat siang, salam sehat. Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Siti Nadia Tarmizi.